Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan video tentang minyak bumi dan petrokimia. Video ini dibuat oleh anggota kelompok 3, Tasya Bella Putri sebagai pengisi suara, Nadia Fontana sebagai pengisi suara, Ratwina Nazara sebagai pencarian materi, M. Aditya Adli sebagai pencarian materi, Najwa Salsabilahaya sebagai pengisi suara, Satria Fajri Agusta Patrarisi sebagai pengisi suara, Ikram Arman Chandra sebagai pengisi suara dan editor. Materi video dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian dari minyak bumi, fraksi dan proses pemisahan minyak bumi, pembakaran sempurna dan tidak sempurna, bilangan oktan, dan penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Minyak bumi atau juga dapat disebut minyak mentah atau petroleum adalah cairan kental berwarna coklat pekat gelap dan sedikit kehijauan yang mudah terbakar, yang terdapat pada lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup sehingga disebut sebagai bahan bakar fosil. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengolahan minyak bumi berupa proses distilasi bertingkat, penyulingan atau fraksionasi yang merupakan proses pemisahan senyawa-senyawa hidrokarbon berdasarkan titik didihnya menjadi kelompok-kelompok senyawa yang disebut fraksi. Fraksi-fraksi hasil penyulingan minyak bumi berdasarkan kenaikan titik didihnya yaitu fraksi gas, petroleum eter, bensin, nafta, minyak tanah, solar, minyak bakar, biomas, lilin dan residu berupa aspal. Berikut proses pemisahan fraksi minyak bumi. Yang pertama adalah proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung. Sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oli, lilin, dan aspal. Akan tetapi, semua hasil tersebut belum menjadi bahan siap pakai karena belum melewati tahapan berikutnya. 2. Proses cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking ini sering biasa disebut juga dengan proses refinery. 3. Proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini disebut juga dengan proses isomerasi. 4. Proses polimerasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi, dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini, biasanya menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat seperti H2SO4, HCl, atau AlCl3, asam Lewis. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. 5. Proses treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini antara lain adalah bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses copper whitening dan Dr. treating, parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewaxing, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses acid treatment, aspal yang dihilangkan melalui proses despelting, dan terakhir belerang melalui proses desulfurizing. Inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah.
6. Proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah TEL, tetraethylate. TEL ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Minyak mentah yang diolah sendiri nantinya akan menghasilkan bahan siap pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut beberapa hasil olahan minyak bumi antara lain adalah LPG, yang merupakan hasil pengolahan minyak bumi berupa gas cair yang memiliki unsur hidrokarbon ringan. Bensin, yaitu produk dari olahan minyak bumi yang sangat vital sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kerosin atau minyak tanah, yaitu minyak olahan bumi yang sering dipakai untuk menyalakan api dan pembuatan arang. Solar, yaitu hasil olahan minyak bumi yang digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Prinsip pembakaran bahan bakar sejatinya adalah reaksi kimia bahan bakar dengan oksigen. Kebanyakan bahan bakar mengandung unsur karbon, hidrogen, dan belerang. Akan tetapi, yang memiliki kontribusi yang penting terhadap energi yang dilepaskan adalah C dan H. Masing-masing bahan bakar mempunyai kandungan unsur C dan H yang berbeda-beda. Proses pembakaran terdiri dari dua jenis pembakaran, yaitu pembakaran sempurna atau complete combustion dan pembakaran tidak sempurna atau incomplete combustion. Pembakaran sempurna terjadi apabila seluruh unsur C yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan CO2, seluruh unsur H menghasilkan H2O, dan seluruh S menghasilkan SO2. Sedangkan pembakaran tak sempurna terjadi apabila seluruh unsur C yang dikandung dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan gas yang dihasilkan tidak seluruhnya CO2. Keberadaan CO pada hasil pembakaran menunjukkan bahwa pembakaran berlangsung secara tidak lengkap. Jumlah energi yang dilepaskan pada proses pembakaran dinyatakan sebagai entalpi pembakaran yang merupakan beda entalpi antara produk dan reaktan dari proses pembakaran sempurna. Entalpi pembakaran ini dapat dinyatakan sebagai higher heating value atau HHV atau lower heating value atau LHV. HHV diperoleh ketika seluruh air hasil pembakaran dalam wujud cair, sedangkan LHV diperoleh ketika seluruh air hasil pembakaran dalam bentuk uap. Pada umumnya, pembakaran tidak menggunakan oksigen murni, melainkan memanfaatkan oksigen yang ada di udara. Jumlah udara minimum yang diperlukan untuk menghasilkan pembakaran lengkap disebut sebagai udara teoritis atau stoichiometrik. Akan tetapi, pada kenyataannya, untuk pembakaran lengkap yang dibutuhkan melebihi jumlah udara teoritis. Kelebihan udara dari jumlah teoritis disebut sebagai excess air atau umumnya dinyatakan dalam persen. Parameter yang sering digunakan untuk mengkuantifikasi jumlah udara dan bahan bakar pada proses pembakaran tertentu adalah rasio udara bahan bakar. Apabila pembakaran lengkap terjadi ketika jumlah udara sama dengan jumlah udara teoritis, maka pembakaran disebut sebagai pembakaran sempurna. Seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar? Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara dan bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Karena besarnya tekanan ini, campuran udara dan bensin juga bisa terbakar secara spontan sebelum percikan api dari busi keluar. Jika campuran gas ini terbakar karena tekanannya yang tinggi dan bukan karena percikan api dari busi, maka akan terjadi knocking atau ketukan di dalam mesin. Knocking ini akan menyebabkan mesin cepat rusak, sehingga sebisa mungkin harus dihindari. Nama oktan berasal dari oktana C8, karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang memiliki sifat kompresi paling bagus. Oktana dapat dikompres sampai volume kecil tanpa mengalami pembakaran spontan, tidak seperti yang terjadi pada heptana. Misalnya, yang dapat terbakar spontan meskipun baru ditekan sedikit.
Bilangan oktan bisa ditingkatkan dengan menambahkan zat adiktif bensin. Penambahan tateretil timbal tateretil lead atau TEL PbC2H54 pada bensin akan meningkatkan bilangan oktan bensin tersebut, sehingga bensin murah dapat digunakan dan aman untuk mesin dengan menambahkan timbal ini. Untuk mengubah Pb dari bentuk padat menjadi gas, pada bensin mengandung TEL dibutuhkan etilena bromida C2H5Br. Celakanya, lapisan tipis timbal terbentuk pada atmosfer dan membahayakan makhluk hidup, termasuk manusia. Di negara-negara maju, timbal sudah dilarang untuk dipakai sebagai bahan campuran bensin. 2. Zat tambahan lainnya yang sering dicampurkan ke dalam bensin adalah MTBE yang berasal dan dibuat dari etanol. MTBE murni berbilangan oktan setara 118. Selain dapat meningkatkan bilangan oktan, MTBE juga dapat menambahkan oksigen pada campuran gas di dalam mesin, sehingga akan mengurangi pembakaran tidak sempurna. Bensin yang menghasilkan gas CO belakangan diketahui bahwa MTBE ini juga berbahaya bagi lingkungan karena mempunyai sifat karsinogenik dan mudah bercampur dengan air, sehingga jika terjadi kebocoran pada tempat-tempat penampungan bensin, misalnya di pompa bensin, MTBE masuk ke air tanah bisa mencemari sumur dan sumber-sumber air minum lainnya. Etanol yang berbilangan oktan 123 juga digunakan sebagai campuran. Etanol lebih unggul dari TEL dan MTBE karena tidak mencemari udara dengan timbal. Selain itu, etanol mudah diperoleh dan fermentasi tumbuh-tumbuhan, sehingga bahan baku yang pembuatannya cukup melimpah sebagai komponen bahan bakar setelah harga minyak bumi semakin meningkat. Metode pengukuran bilangan oktan terbagi 3, yaitu Research Octane Number. Nilai oktan sebuah bahan bakar yang paling umum di seluruh dunia adalah nilai Research Octane Number. RON ditentukan oleh dengan mengisinya bahan bakar ke dalam mesin uji dengan rasio kompresi variabel dengan kondisi yang teratur. Nilai RON diambil dengan membandingkan campuran antara isooktana dan N-heptana. Misalnya, sebuah bahan bakar dengan RON 88 berarti 80%. Kandungan bahan bakar itu adalah isooktana dan 12%-nya N-heptana. Motor oktane number. Jenis bilangan oktan lainnya disebut motor oktane number. Ditentukan pada kecepatan mesin 900 rpm dan bukan 600 rpm seperti pada RON. 1. Pengujian MON menggunakan mesin tes serupa dengan yang digunakan dalam pengujian RON, tetapi dengan campuran dipanaskan bahan bakar. Kecepatan mesin yang lebih tinggi dan variabel waktu pengapian untuk lebih menekankan mengetuk ketahanan bahan bakar. Tergantung pada komposisi bahan bakar, MON dari pompa bensin yang modern akan menjadi sekitar 8-12 oktan lebih rendah dari RON. Tetapi tidak ada hubungan langsung antara RON dan MON. Spesifikasi pompa bensin biasanya membutuhkan baik minimal RON dan MON. Anti-knock index. Di banyak negara termasuk Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Eropa, nilai oktan yang ditampilkan pada pompa adalah RON, namun di Kanada, Amerika Serikat, Brazil, dan beberapa lainnya, jumlah nilai utama yang ditampilkan adalah rata-rata dari RON dan MON, disebut anti-knock index, dan terkadang dituliskan pompa sebagai R tambah M atau 2. Terkadang nilai juga disebut sebagai posted octane number PON.